job desk-nya bukan untuk menyenggol, menyentuh, atau sampai melakukan kekerasan. Ya, dan salah satu itu cara mereka untuk memancing kalian membuat keributan dengan cara begini-begini. Gak usah, tenang, santai. Mereka juga tidak tenang, aja. santai. Ya, biarin aja mereka di situ. Bisa kok dihalang-halangi ke ruang sidang? Emang terjadi enggak kan? Gak apa-apa, biarkan mereka datang di situ. Itu kan juga saudara kita. Di sana yang berhak mengatur, yang berhak menjaga ruang sidang adalah itu yang pakai baju coklat. Iya, security-nya kejaksaan. Iya. Keamanan pengadilan. Iya. Jakarta Selatan. Itu yang mengatur, Kak. Di luar itu tidak ada. Di luar itu premanisme. Catat itu, Kak. Jadi kalau kalian mau datang menonton, masuk ke dalam, terus ada orang lain yang tidak menggunakan seragam, petugas keamanan pengadilan Jakarta Selatan. Nah, itu premanisme. Kalian bisa laporkan. Di sana itu ada polisi yang ngepam, Mak. Ya. Di area ruangan sidang di pengadilan itu ada. Ya, jangan takut, Kak. Kalian boleh kok. Kalian boleh melawan karena petugas keamanan pengadilan itu menyediakan sendiri, dan mereka itu bukan menggunakan baju-baju preman lah, kaos-kaos oblong lah, oh enggak. Mereka menggunakan seragam petugas keamanan. Nah, itu. Jangan takut. Kalau mereka melakukan intimidasi duluan, laporkan saja langsung, sudah. Nah, kalau mereka menghalangi kalian masuk, mulai sekarang rekam, dan itu bisa menjadi laporan. Karena itu sudah terbuka. Jadi di sini, Mak. Kenapa ada pengawalan yang begitu ketat? Iya, karena adanya isu. Menciptakan isu sendiri dan termakan isu sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Dan aku harap jangan seperti mereka teriak-teriak di persidangan. Cukup kita tepuk tangan saja kalau memang ada yang perlu. Kalau apa, ya sudah, gak usah berteriak-teriak. Karena itu akan merusak suasana persidangan. Betul. Dan jangan sampai kayak kemarin ada cerita, bukan sepakat, dia teriak. Seolah-olah dia yang mengatur persidangan. Di situ ketahuan mutus seseorang itu. Bukan kau yang ditanya, kau yang menjawab. Berarti kau turut campur. Dari situ makanya orang berpikir kau itu yang mencampuri ini, yang mengatur ini seperti itu. Ya? Enggak, aku yang anehnya itu, Mak. Ditanya wartawan. Kenapa pengawalannya menggunakan pengawalan seperti ini, gitulah ya poinnya. Iya, karena ada isu sebelumnya. Ini jatuhnya ya buat cerita isu yang sebenarnya adalah isu, dan sekarang kemakan isunya sendiri. Iya. Ibaratnya senjata makan tuan kembali lagi, Mambel. Main bola api, kebakar sendiri. Ya. Aku tuh geng kalau datang, aku datang aja, Kak. Serius, Kak. Dan malah dia tahu nggak, selonjoran di pojokan, dia nggak repot, dia aku udah tahu dia. Ngedeprok di bawah, Ya, walaupun orang berdiri ngasih kursi, aku ngedeprok. Karena kan orang tuh udah datang duluan, Mak. Ngedeprok. Dan ada yang menggiring opini. Aku sedih banget. Itu kan Ibu Depok itu yang pendukung Nikita Mirjan yang nenek-nenek dikatain hati-hati ya, sampai dibilang dukun gitu loh. Ya karena mereka suka bedukun. Suka bedukun, Mak. Gak usah jauh-jauh, Mak. Gak usah jauh-jauh, Mak. Jika kita berada di sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja, udah, maka yang kita lakukan adalah apa? Berdoa, mengadu kepada Bapa di surga. Tuhanmu, iya. Berdoalah, Bos. Kenapa semua orang berarti kalau kalian lagi ini maaf banget ya, Mak, kalau kita berdoa walaupun tanpa bersuara, apakah itu disebut berdukun? Ayo. Ya, itu persepsi mereka, karena mereka sering melihat itu di depan mata mereka ketika dukun komat kamit. Nah, jika aku berdoa tanpa mengeluarkan suara, tapi mimik mulutku, seperti itu, umpama, apakah itu aku sedang berdukun? Ya,
Itu persepsi mereka karena mereka sering melihat itu di depan mata mereka. Berarti ngapain? Ini contoh untuk Enggak lah, kesalahan enggak kita lama. berdukun. Kau naik pesawat kau turbulence. Ya, terus aku berdoa. Goncang. Kau berdukun? Ya berdoa lah bos. Banyak yang nggak masuk di akalku mak. Apa karena aku tidak sekolah ini ya mak ya? Tuh Mbak, cuman aku bilang gini ya. Terkadang apa ya, mereka ini public figure sekarang ya, mohon maaf ya aku sampaikan. Tapi bikin blunder-blunder. Netizen 62 itu sudah terkenal loh di seluruh dunia loh. Netizen paling pintar mencari celak gitu orang-orang gimana. Sampai kemarin aduh Bapak JPU mohon maaf ya, ini netizen ini nakal gitu kan. Dibikin VT jadi terkenal, ya lumayan lah ya Bapak ya. Nah, mohon maaf sih sebelumnya anak-anakku netizen ini ngeri sekali. Berarti kalau ada apa-apa terjadi ada yang mau dituntut kau ya mak, karena kau mengaku sebagai mamanya. Karena kau mengatakan anak-anakku netizen. Gak apa-apa lah aku dituntut lah, aku relanya aku. Cuman apa ya Mambel kayak kau bilang tadi tuh. Oke, balik lagi kita mak ke jam 3 tadi, gimana postingan BPOM? Lanjut mak. Postingan BPOM itu jelas bahwasanya produk dia itu per tanggal 2 Februari 2024 itu sudah dilarang untuk beredar. Nah kan mulai ditidur. Nah. Ini apa ini, bebong yang tidur? Bebong yang tidur. Dia yang baru masuk disuruhnya flashback. Jangan Siapa? sekali lebih itu lah tadi. Dia yang baru masuk. Jadi kayak mana? Udah makan kakak, makan dulu kakak. Disuruhnya balik ke 4 jam yang lalu. Aduh Tuhan, Mambel aku ketawa. Sampai kali hidup ini. Aku bukan orang yang sabar. Jadi beginilah reaksiku. Paham ya? Aku bukan orang yang sabar. Dan Tapi aku coba mereaksi ini mak dengan cara yang paling halus. Ini bagiku. Iya betul. Dan aku lucunya aku ngikutin kau pula. Coba kau bayangin ke jam 3 wak disuruhnya flashback. Aduh. Ganti kacamata kau tuh Kak Cimori. Udah minta tolong aku. Bukan. Somba nih tuh baru. Kak Cimori juga benar. Bukannya tadi live-nya sudah berakhir ya katanya gitu. Sekarang kan live baru berarti cerita baru lah kan. Gimana tadi yang copy paste tadi mak? Yang mana? Kak. Tadi copy paste dia dibilangnya si itu aja. Enggak, udah pigi dia udah bosan dia udah Gimana dapat kakak? udah cair dia, udah cair. Lanjut mak. Dia udah cair nanti, udah lumayan itu. Berapa kali postingan tadi? Ada 20 kali. Ya kakak, lanjut kak. Typing lagi, apa lagi kak? Loh aku memanusiakan dia loh mak, dia berarti aku menganggap dia ada. Harusnya dia bersyukur. Baiklah nakku, baiklah. Iya kan? Ya, betul. Sambil kuberesin lah tempat tidurku di pagi hari yang indah ini kan. Biar bangkitlah semua badan ini biar untuk bekerja cari duit ya kan. Enak hidup kalian itu ya. Bangun tidur ada tontonan, awak masih nunggu sarapan. Ya, menyala bujerku. Aduh. Ya terrealisasi lah job desk kalian. Kalau kami nggak ada yang live, di mana lah job desk kalian ini bisa kalian realisasikan? Kutanya lah kalian. Aku nanya aja nih mak, ini kan ada job desk. Kalau awak nggak live kemana orang ini?